Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Glory Victory. Masih dengan saya, Heru Cahyo Widodo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat line art. Jadi, line art itu seperti apa? Jadi seperti ini foto awal yang nanti saya akan buat menjadi line art seperti ini. Bagaimana proses pembuatan line art? Saksikan setelah iklan berikut ini. Come on. Yeah. Sebelum melaju ke proses pembuatan line art, sedikit saya jelaskan pengertian line art ya. Ini tidak saya ambil dari teori, ini murni dari pengertian saya sendiri gitu ya. Line art itu terdiri dari dua kata, line dan art. Line itu artinya garis, art itu adalah seni atau karya seni gitu ya. Jadi kalau digabungkan arti singkat dari line art adalah karya seni yang tercipta dari susunan garis-garis. Singkatnya seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung cek saja proses pembuatan line art. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah seperti biasa, kita buka aplikasi atau software CorelDRAW-nya dulu ya. Ini saya sudah membuka CorelDRAW dan saya juga sudah memasukkan file foto yang akan kita buat seperti ini. Cantik ya. Saya menggunakan pen tool di sini ya, seperti ini. Nah, pertama yang saya buat pasti itu adalah di daerah mata. Seperti ini, kita dari lekukan di atas mata ya. Seperti ini. Ingat. Kalau teman-teman masih kebingungan atau kesusahan dalam menggunakan pen tool, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya cara menggunakan pen tool ya. Kembali ke sini. Setelah kita membuat garis lekukan di mata, kemudian kita fokus ke bagian bola mata seperti ini. Kita mulai dari ujung mata dekat hidung ya, dari sini ya. Kita klik, kemudian tarik saja seperti ini. Ya. Pada saat seperti ini, imajinasi tetap diperlukan ya. Tidak hanya terpaku pada bentuk asli real dari gambar, tapi kita juga harus tetap berimajinasi gitu. Kata SpongeBob itu seperti itu, imajinasi sambil melambaikan tangan ke depan. Seperti ini kita kasih efek ini lubang di sini. Kemudian kita trim ya, biar berlubang. Nah, seperti ini. Kemudian kita bentuk di bawahnya, di bagian ini. Ini bagian apa namanya? Bawah mata ya. Kalau orang tidur itu di sini pasti kelihatan hitam gitu ya. Kena insomnia, insomnia, kurang tidur gitu ya. Kemudian kita kasih efek lekukan di bagian hidung dan mata seperti ini. Ya, satu mata. Kemudian kita naik ke atas, ke bagian alis ya. Nah, di bagian alis pun juga teman-teman dituntut untuk bisa kreatif gitu ya. Karena alis itu tidak berbentuk rata gitu ya. Artinya di ujung dia tipis, di ujung yang satu dia tebal gitu ya. Sekali lagi kita harus berimajinasi di sini. Jangan terpaku dengan bentuk yang ada. Kadang kalau kita terpaku dengan bentuk yang ada malah jadi nggak real gitu ya, seperti ini. Trik yang sebelumnya juga saya pernah share di cara menggunakan pen tool adalah dengan cara kita memencet ALT ya. Tombol ALT di sini itu berfungsi untuk mengakhiri lengkung ya. Jadi dia akan menjadi not seperti awal, jadi membentuk sudut. Kemudian kita ke mata yang satu, kita mulai dari bagian alis. Nah, ini di sini kita dituntut untuk kreatif dan imajinatif di sini. Membentuk bentuk
alis yang dia memberi efek semacam apa namanya rambut gitu ya. Seperti ini. Mungkin teman-teman bisa ini ya meniru dari cara saya membuat alis di sini. Yang penting adalah kuncinya adalah imajinasi seperti ini. Ya, oke. Untuk pewarnaan sebenarnya bebas ya, sesuai kebutuhan dan selera teman-teman. Namun untuk pada umumnya membuat line art itu umumnya adalah warna hitam. Kemudian kita ke bagian mata seperti biasa di garis lekuk atas mata. Untuk memberi warna seperti biasa ya, teman-teman bisa klik di palet warna, klik kiri. Kalau klik kanan pada warna, maka itu akan berpengaruh pada warna outline atau garis ya. Seperti ini. Ingat, imajinasi ya teman-teman ya. Oke, kita ke bola mata seperti ini. Bagi teman-teman yang masih kesusahan cara menggunakan pen tool, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya ya. Atau nanti teman-teman bisa cek di pojok kanan atas, nanti teman-teman bisa klik linknya di situ. Seperti ini. Ingat, imajinasi ya, kata SpongeBob, imajinasi. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita kasih lubang untuk memberi efek semacam pantulan cahaya di mata gitu. Ya, kita trim, makanya dia akan bolong gitu ya. Setelah kita fokus di mata, kemudian kita turun ke bawah ya, ke bawah mata seperti tadi di garis lekuk bawah mata. Kayak efek ini ya, kurang tidur hitam gitu ya. Nah, setelah kedua mata sudah kita buat, kemudian kita menuju ke bawah ke daerah hidung ya. Yang pertama saya lakukan pasti biasanya adalah dimulai dari lubang hidung. Setelah lubang hidung, kemudian fokus ke bentuk samping hidung seperti ini. Ya, kemudian kita ke bentuk hidung samping sebelah yang belum. Ya, seperti ini. Ingat, imajinasi ya. Dan kalau teman-teman kebingungan cara menggunakan pen tool, silahkan cek di video saya sebelumnya mengenai tutorial cara menggunakan pen tool. Ya, seperti ini. Oke teman-teman, video yang saya buat ini real time ya. Artinya tidak dipercepat sekian kali atau gimana. Ini real saya membuat dengan saya menjelaskan seperti ini. Seperti ini. Ya. Kalau ada yang bertanya, apakah membuat line art itu harus menggunakan pen tool? Jawabannya tidak ya. Jadi teman-teman sesuaikan selera saja karena di situ ada beberapa pilihan. Ada salah satunya adalah pen tool yang saya pakai sekarang, kemudian ada 3-point curve ya, kemudian 2-point line, kemudian ada Bezier ya. Itu sesuai selera teman-teman saja. Dulu saya favoritnya adalah menggunakan 3-point curve ya. Namun setelah itu saya mencoba untuk memakai pen tool, ternyata juga enak juga gitu ya. Ternyata sampai sekarang saya masih menggunakan pen tool. Untuk hidung seperti ini, ya ingat untuk menghilangkan outline, teman-teman bisa klik di tanda silang di atas palet itu. Klik kanan ya, jangan klik kiri. Kalau klik kiri dia menghilangkan warna pada bentuk ya, bukan di garis. Setelah hidung kita buat lekukan pipi ya, lekukan pipi seperti ini. Oke, kemudian kita kasih warna, kemudian klik kanan pada tanda silang, kemudian kita kasih lekukan di satunya lagi seperti ini. Ya. Oh ya, ini sedikit intermezzo bagi teman-teman yang mencoba membuat ini dan ternyata frustasi nggak bisa gitu ya. Saya membuka jasa pembuatan line art ya. Teman-teman bisa cek di Instagram saya yang tadi sebelumnya sudah tayang iklan di depan itu. Teman-teman bisa cek di Instagram @galleryvector. Di situ teman-teman bisa menemukan beberapa opsi karya yang teman-teman bisa gunakan sebagai kado ya. Ada vector art, line art, silhouette art, karikatur, kemudian scribble art ya. Sesuai
selera teman-teman. Nah, ini di bagian bibir agak sedikit rumit ya. Teman-teman ketika membuat di bagian mulut itu sebisa mungkin lakukan di gigi dan bibir itu juga detailnya harus didetailkan gitu ya. Seperti ini, gigi saya tetap bikin bergelombang ya, mengikuti gusi. Jadi pada saat teman-teman membuat line art, teman-teman juga membayangkan real bentuk yang sedang kita buat. Misal ini bibir ya. Biasanya saya untuk membuat detail, saya pasti membayangkan bentuk bibir asli kayak apa, kayak gitu. Biarpun di foto juga ada gambar gitu ya. Nah, ini yang pertama saya buat di bagian mulut, pasti dia bentuk gelap dari mulut, yaitu pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah seperti ini di bagian gigi. Nah, setelah itu baru line untuk bibir bawah dan bibir atas seperti ini. Ya. Nah, ini saya pencet ALT untuk mengakhiri note, kemudian pencet lagi untuk sampai di titik akhir. Kemudian kita ke line bibir atas seperti ini. Ya. Kalau pengalaman saya cenderung untuk membuat line art perempuan itu lebih ini ya, lebih asik, juga lebih detail muka. Nggak tahu kenapa detail muka untuk perempuan itu lebih detail ya. Termasuk untuk ini, apa namanya, aksesoris. Dia memakai kerudung, dia memakai topi, kalau dibuat line art dia akan semakin ini, lebih kelihatan seninya. Nah, setelah bagian mata, hidung, mulut sudah selesai, kemudian kita fokus ke bagian lining pinggir muka ya, seperti ini ya. Ingat, dibuat line art itu membidik bagian yang gelap gitu ya, seperti ini. Bagian di atas kening dia kan pasti gelap. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita harus rajin-rajin ngecek seperti ini ya. Caranya delete gambar, kemudian cek, kemudian Ctrl Z, maka gambar akan kembali lagi. Kemudian kita lanjutkan lining di bagian pipi ya. Seperti ini. Untuk mempermudah, teman-teman bisa zoom ya. Zoom itu kalau pakai kontrol itu scroll in ya. Scroll in, scroll out itu untuk zoom in, zoom out. Seperti ini. Ingat, gambar itu sebenarnya hanya sebagai guiding ya. Guiding dalam kita membentuk suatu bentuk garis ya. Namun imajinasi juga tetap diperlukan. Seperti halnya ini nih. Oke, kita kasih efek di dagu seperti ini. Kemudian kita ke atas lagi. Kita akhiri di note pertama kita buat. Seperti ini. Ya, kemudian kita kasih warna hitam, klik kanan untuk menghapus ini outline. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di bagian pipi samping seperti ini ya. Oke, kita harus hati-hati ya. Artinya kadang juga beberapa klien itu sedikit komplain gitu ya. Artinya komplainnya gini, Mas, kok di foto itu tirus, hasilnya jadi gemuk gitu ya. Nah, itu berarti ada kesalahan dalam kita membuat lining di pipi ya. Biasanya kalau line terlalu tebal, dia akan memberi efek pipi gemuk ya. Jadi untuk di lining di pipi usahakan jangan terlalu tebal. Nah, seperti ini. Untuk checking sementara, delete gambar ya, pilih gambar, kemudian del, kemudian Ctrl Z. Nah, ini terlalu tipis mungkin ini. Ini terlalu tipis, maka saya akan ganti yang agak lebih tebal biar tidak terlihat sangat tebal pipinya ya. Ya, seperti ini. Nah, setelah selesai di lining mata, hidung, mulut, kemudian pinggiran muka, sekarang kita mulai merambah ke kerudung ya. Ingat, sekali lagi imajinasi ya. Ketika teman-teman membuat line art apapun itu, maka teman-teman harus wajib membayangkan benda yang teman-teman bikin line art. Seperti misal kerudung, berarti saya harus membayangkan real kerudung agar ada bayangan
bagian lekuk-lekukan kerudung itu di bagian mana saja gitu ya. Kita harus sering-sering cek juga seperti ini untuk mengetahui progres dan kemiripan ya. Nah, setelah itu kita buat lining kerudung di atas. Ini memang tidak ada di foto ya karena terpotong, tapi balik lagi imajinasi harus kita pakai. Seperti ini. Ya, kita cari bagian yang gelap atau lekukan kerudung. Dan di situ kita buat shape untuk diberi warna hitam. Seperti ini. Kemudian ada yang bertanya, Mas, untuk membuat line art satu kepala kira-kira itu membutuhkan waktu berapa lama gitu ya? Ya normal gitu. Kalau saya normal 15 menit, 20 menit selesai gitu ya. Tapi kalau di tutorial ini karena saya ingin memberikan detail ke teman-teman, ini mungkin bisa lebih dari 15 menit kayak ini. Seperti ini. Ada beberapa art yang dia kalau buat itu bisa cepat selesai, yaitu siluet ya. Kalau saya membuat siluet itu sangat cepat sih, 5 nggak sampai 5 menit itu sudah bisa gitu. Nah, ini sudah kita delete untuk cek sementara. Oke, lumayan ya. Nah, kita langsung lanjut di bagian kerudung bawah. Ya, sekali lagi saya di sini menggunakan pen tool ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa kebingungan menggunakan pen tool, teman-teman bisa menggunakan tools yang lain ya, kayak 3-point curve, 2-point line, Bezier, dan lainnya. Kembali lagi ke masalah kenyamanan dalam menggunakan tools ya. Kalau di sini saya nyaman menggunakan pen tools. Dan secara umum kebanyakan orang atau desainer juga menggunakan pen tool ya. Jadi kalau dari teman-teman menyimak ini tidak bisa menggunakan pen tool, maka teman-teman bisa cek di YouTube saya sebelumnya, di video saya sebelumnya, yaitu dengan judul cara menggunakan pen tool gitu ya. Karena penggunaan pen tool di sini itu agak sedikit berbeda dengan tools yang lain kalau digunakan. Namun secara kedinamisan garis, keluasan lengkung garis menggunakan pen tool, kalau sepengalaman saya ini lebih enak ya, lebih halus. Oke, sekarang kita menuju ke kerudung bagian belakang seperti ini. Oke, kemudian lining di kerudung samping. Sekali lagi ya teman-teman ya, kita harus tetap menggunakan imajinasi ya. Tidak selalunya itu mematok dengan foto yang ada gitu. Kalau kita terlalu kaku mematok foto yang ada, oke lah kalau dia mirip. Tapi kalau ada beberapa hal yang sulit teman-teman lakukan, nanti malah jadinya merusak tingkat kemiripan. Jadi dibutuhkan tentang kreativitas imajinasi dalam membayangkan bentuk yang sedang kita buat. Oke, seperti ini. Kita bentuk lengkung satu lagi di sini. Oke. Kita kembalikan ke node sebelumnya. Oke, kemudian kita kasih warna hitam ya seperti ini. Oke, kita coba delete JPG-nya. Sebenarnya kita grup ya, Ctrl G agar dia menjadi satu file, satu grup. Nah, seperti ini. Kita delete. Iya, hasilnya lumayan ya. Oke, mungkin ini ada beberapa tambahan ya. Seperti ini.
Oke, kita cek lagi seperti ini ya. Mungkin ini kerudung belakang ya, kerudung belakang kurang panjang. Coba kita panjangkan lagi. Seperti ini. Ya, oke, kita mulai dari depan. Kita kembali lagi kan ke note awal. Kemudian kita kasih warna hitam. Iya. Oke, sekarang tinggal bentuk shape samping ya. Saya pengen di bagian kerudung ini agak lebih saya panjangkan sedikit lagi. Seperti ini. Ingat ya, kalau kita melihat gambar di sini kan bagian gelapnya rada sedikit ya. Nah, disitulah pentingnya teman-teman juga harus mempunyai jiwa imajinasi ya. Seperti ini, kita kasih warna hitam. Oke, sekali lagi di bagian depannya, di bagian sini, ya kita kasih bentuk melingkar ke samping. Oke, seperti ini. Kita kembali lagi kan ke note awal kita membuat garis ini agar bisa diberi warna. Oke, sudah jadi teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya ini bisa dipelajari dan cukup mudah ya. Tapi kembali lagi ketika teman-teman tidak ada kemauan untuk bisa, maka itu akan susah. Namun kalau dari teman-teman sudah ada kemauan untuk mau membuat line art, pasti untuk dipelajari akan lebih mudah. Oke, sebelum saya tutup tutorial pada kesempatan kali ini, agar channel ini terus berkembang, maka dukung terus channel ini dengan cara subscribe channel ini kalau teman-teman belum subscribe. Kemudian aktifin tombol lonceng, jadi ketika ada video baru dari Galir Vektor, teman-teman langsung mendapatkan notifikasi, jadi tidak akan ketinggalan. Kemudian jangan lupa like, share, dan kalau teman-teman masih ada kebingungan atau request tutorial tentang CorelDRAW, silakan tinggalkan request teman-teman di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.